Oke, hari ini kita lanjut ya. Karena kemarin saya nanya Danendranya jawabnya telat nih. Jadi kita nggak ada ini ya, nggak ada tugas gara-gara Danendra. Nggak ya. Jadi kemarin tuh ternyata baru sampai viewport tapi masih pengenalan ya. Sedangkan kalau di Blender sendiri apa yang dioprek dari viewport juga sedikit kali ya. Jadi hari ini kita lebih santai ya, lebih mempelajari Blendernya. Jadi kita praktikum kedua ini atau 3 dimensi atau praktikum modul 8 scripting lanjutan. Jadi kita ada review sama tips trik aja belajar tentang ini ya. Berbeda kan kemarin kita processing tapi kita mulai dari nol ya, kita bikin semuanya, kontrol ada di kita ya. Kalau sekarang kontrolnya ada di library orang gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mempelajari apa yang ada di sana. Oke, dari sebanyaknya, banyak sekali ya fungsi yang ada di Blender, tapi modul yang ada di Blender yang dipakai tidak sebanyak itu yang di praktikum ini. Pertama operasi ya, atau operator, lalu konteks, data, udah itu aja ya. Sisanya kita tidak pelajari. Untuk operasi sendiri ada objek, ada mesh sama transform. Beberapa sudah kita implementasi ya di pertemuan 1, beberapa ada yang kita bikin sendiri. Nah, yang bikin sendiri itu di dokumentasi sangat kurang, terutama yang data ya. Yang data itu kita hanya ini aja ya. Mana sih data? PP konteks data. Data hanya ada ini aja. Jadi kayak mesh new, mesh apalagi kan nggak ada ya. Tahu-tahu udah kayak gini aja. Hari ini kita bakal ini carinya di mana sih kalau kita pengen belajar detailnya atau contohnya yang lebih masuk akal atau lebih mudah ya. Oke, Oke. Pertama, dimana sih kita nyari ya? Nyari contoh-contoh yang nggak jauh-jauh juga ada di library BPY. Jadi kalau kalian install kan ya di sini di Tony, kalau kita manage page terus install BPY, ternyata apapun yang kita install itu ada di dalam folder Tony ini. Jadi kita bisa akses secara scratch-nya gitu. Apa aja sih yang ada di sana. Oke. Jadi letaknya di mana? Pertama kalian punya ini kan ya, folder Tony-nya. Lalu di sini ada 2 lib ya. Ada lib sama lib. Ini kalau lib ini dia apa ya namanya? Binary ya, bukan yang kita mau tapi yang ini, yang lib L-nya besar. Di sini ada yang default, ada terinstall, ada juga yang kita install sendiri kemarin ya. Manage page itu adanya di sini, site package. Jadi semuanya ada di sini. Nah, salah satunya adalah BPY versi 3.6. Ini letaknya di sini ya, tempat instalan kalian, lalu lib site package BPY. Lalu di dalamnya ada beberapa file tapi yang berhubungan dengan scripting ada di sini, di script.
Untuk utamanya modules ya, ada di sini data, konteks, type semuanya ada di sini ya. Ada yang add-ons. Add-ons ini orang membuat file bantuan gitu ya, atau library bantuan atau add-ons berdasarkan dari Python ini, berdasarkan dari yang basic, BPY basic. Oke, kita nggak lihat di BPY-nya karena terlalu ini ya, karena terlalu istilahnya tuh terlalu primitif ya. Nah, karena kita langsung terapan, kita bisa lihat di sini di add-ons. Ini kalian bisa pakai apa? Kok editor favorit kalian ya. Biar buat ngelihat apa aja sih yang ada di sini. Terutama kemarin tuh kita mainin di mesh ya. Di mesh kita bisa cari yang berhubungan dengan ini. Ada add mesh bolt, terus ada yang extra object. Ini bisa dilihat di sini. Kita pelan-pelan ya. Ini tapi di sini kan ini emang khusus untuk add-ons ya. Tapi kita bacanya khusus pas dia ngeksekusi pengen pas bikinnya gitu. Di sebelah mana? Nah, ini yang hubungannya ada face, append dan lain-lain ya. Ada vertex, ada edge dan lain-lain. Kita mainannya di sana. Kemarin ini ada kan ya, seperti ini, from datanya seperti apa, terus verse-nya itu apa, face-nya apa. Kita cari yang lain, misalnya round cube ya, baca-baca lagi. Ada yang pakai ini masih pakai vertex edge ya, tapi ada juga yang pakai kurva. Biasanya untuk yang lebih kompleks, contohnya ini tipot. Nah, ini tipot dia pakai kurva ini. Jadi bisa juga kita nggak usah pakai edge vertex, tapi dia pakai titik-titik dari kurva. Ini tuh kayak kumpulan dari edge. Ya. Jadi pertama kalau belajar tadi ya, cari di tempatnya set package Blender nomor 3.6, lalu baca dokumentasi. Tadi ya, dokumentasi itu terbatas. Jadi untuk fungsi-fungsi yang tidak dimengerti itu diisolasi. Contohnya kemarin kayak BPY data mesh new kan, kayaknya kalau di dokumentasi itu hanya satu halaman saja kan yang tadi ya. Di sini aja adanya. Kita bisa isolasi ini, pengen yang new aja kira-kira kayak gimana ya, bisa cari di sini. Nah, kita apa aja sih parameternya? Ini EV lift berarti ini ininya namanya, terus objeknya bisa dimasukin data, terus bisa diupdate misalnya gitu. Oh, kayak gini misalnya. Ini kalian bisa baca. Atau yang kemarin itu kita bikin mesh dari 0 ya, mesh dari 0. Ini ada new satu lagi, misalnya ini BP content collection object.
maksudnya apa sih misalnya. Kita bisa cari, oh ya maksudnya apa dan cara pakainya gimana, ini bisa lihat di sini di add-ons. Itu cara belajarnya untuk memahami library punya orang. Oke, lanjut. Udah kita baca dokumentasi, terus kita baca, lalu coba diisolasi fungsinya dan implementasi ulang khusus untuk di tempat kita aja. Misalnya tipot tadi kita coba ulang lagi dengan kita copy paste datanya sama fungsinya yang untuk mengeluarkan tipot. Jadi untuk pembuatan add-onnya atau pembuatan kelasnya dihilangkan dulu, tapi yang benar-benar fungsi intinya aja. Terakhir ini banyak latihan. Di sini ada beberapa notes, ada juga PDF yang saya berikan. Silakan latihan, atau di sini ada beberapa kode. Nanti kalian baca lalu lihat bagaimana implementasinya dan lain-lain. Oke. Untuk ini sih modulnya cuma segini aja ya. Jadi apa yang kalian lakukan sekarang? Jadi ini tugasnya lumayan lama ya, 1 minggu. 1 minggu ini nilainya bisa beragam ya, tergantung usaha kalian. Jadi apa yang diminta itu sebenarnya hanya ada 3 ini ya. Pertama modul 8.pdf, terus modul 8.blend, dan scriptnya Python. Jadi selama seminggu ini kalian melakukan eksplorasi dan belajar atau membaca atau apapun ya. Kalian mau cari link lain atau misalnya di chat GPT atau apapun terserah. Tapi selama seminggu ini lakukan hal itu. Lalu modul 8 ini lesson learn. Jadi apa yang kalian dapatkan selama 1 minggu ini. Kalau blend itu berarti kumpulan dari scriptnya ya. Di dalam satu file Blender. Lalu ada yang terpisah, yang script-scriptnya terpisah, yang bisa dilihat secara langsung di aplikasi lain. Jadi itu yang diminta untuk minggu ini. Jadi karena di teorinya juga masih itu ya, kemarin masih review dan baru viewport gitu. Jadi misalnya saya mau kasih ke tekstur juga kan nanti kurang pas. Jadi silakan minggu ini lebih fokus atau masih belajar lagi gitu. Jadi kita slow dulu, kita lebih ke baca yang ada, lalu coba implementasi, coba hal baru gitu yang berhubungan dengan Python script. Tapi dalam konteks tadi yang membuat model, tekstur, sama yang akan datang. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kan kita masuk ke tekstur sama lighting. Jadi sebenarnya di sini udah diberikan di PDF ini ada, atau kalian bisa di beberapa dokumen yang diberikan di sini ya, ada beberapa notes juga ada sebenarnya. Nanti itu tergantung kalian mau capek sekarang atau capek nanti. Kalau capek sekarang 1 minggu ini kan karena nggak ada tugas yang benar-benar dipaksa harus ada tasnya gitu. Sekarang tuh kalian lihat sendiri di sini nggak ada tas sama sekali kan ya. Jadi ini terserah sebebas-bebasnya. Kalau usaha maksimal misalnya nanti lesson learn-nya banyak gitu ya, script-nya banyak, atau yang minimal ya seadanya gitu, ya nggak ada masalah gitu. Tapi ini sebagai bekal nanti pertemuan selanjutnya dan nanti tugas besarnya. Paling itu. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, paling saya ada sedikit review ya, untuk scripting yang kemarin.
Kemarin ada kesulitan nggak pas di task 3? Kesulitannya di mana? Transformasi maksudnya gimana? Kalau task 1, task 2 aman? Salah. Pas transformasi gimana? Kalau kelas yang sebelumnya itu dia kesulitannya nggak bisa select si objek yang sudah dibuat. Kalau kalian masalah itu aman nggak? Jadi misalnya kan kalau mau kita bikin mobil itu dari 4 objek ya. Jadi udah bikin satu objek, nah si objek itu mau ditransform, mau dipindahin misalnya. Atau ada 4 objek semuanya langsung di tengah kan, awalnya kan di sini ya. Atau posisi awalnya 000, terus pengen dipindahin misalnya rodanya, misalnya searah sumbu Y ya rodanya misalnya. Yang satu di 10, yang satu di min 10 misalnya. Ada kesulitan di situ nggak? Atau kalian sekaligus si kodenya itu langsung ada posisinya? Kalau yang kalian gimana yang dibikin? Yang task 3. Langsung disatukan di satu fungsi. Setelah objek dibuat bisa ditransform nggak sih objeknya? Bisa, caranya gimana? Maksudnya ada permasalahan nggak pas nge-select objek? Nggak ada, ya udah berarti saya nggak usah ngejelasin. Ada nggak kesulitan di task 3? Pas select objek, kalau select objek gimana caranya? Kalau di sini ada 2 objek, kalian nge-selectnya gimana? Pakai operasi apa? BPY apa? BPY data mesh atau apa? BPY data mesh atau pakai apa? Data objek. Gini, terus oh enggak, select aja, baru select. Saya punya objek, ini kan objek namanya ini ya, ada cube, ada silinder misalnya. Kalau saya mau pilih cube nya tuh di select, kan harus kalau mau transform kan harus select dulu objeknya baru ditransform kan. BPY data pakai S objeknya, terus cube, terus kalau ini aja, ini mah cuman ngeprint doang kan, belum select. Mesh, oh mana cube, terus select, set. Oke, berarti nggak ada masalah ya.
Ini bisa juga pakai ini ya, pakai mesh. Bedanya mesh sama objek apa? Kalau kalian ini aja data objek, kira-kira hasilnya apa? Apa aja sih? Objek itu apa? Kalau nggak ada permasalahan sih nggak ada masalah ya. PP konteks. Oke. Jadi kalau objek itu semuanya ya, si lighting juga, si kamera juga, iya ya. Kalau ini, kalau mesh itu hanya yang berhubungan dengan mesh atau yang datanya, struktur datanya mesh yang kalian bikin piramida dan lain-lain. Kalau objek semuanya, si kamera sama si ini juga objek. Terus bedanya select sama aktif, yang tahu? Kan bisa ya select set sama aktif. Kalau select itu lebihnya di object mode ya. Jadi kan ada dua mode ya di sini ya. Kalau aktif itu di edit mode. Jadi nanti kita mau manipulasi berdasarkan ini ya. Kalau edit mode itu kita udah detail nih, vertexnya, edge-nya atau face-nya yang mau dimanipulasi. Kalau object mode itu biasanya transformasi biasa ya, transformasi si objeknya keseluruhan. Kalau nggak ada itu sih ini ya, paling ada satu lagi. Kalau kemarin kalian udah rapi belum sih ini kodenya, udah dipisah-pisah filenya, sudah dipisah-pisah filenya belum? Bisa manggil nggak? Misalnya kalian bikin kelas, lalu kelasnya dipanggil. Oke. Jadi ada triknya ya. Triknya itu ada beberapa alternatif. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Yang pertama, ini yang paling sederhana ya. Jadi kita bikin di satu secara struktur. Ini strukturnya seperti ini ya. Jadi satu apa sih namanya? Di satu folder kan semuanya ya, pertemuan 8. Nah, ini kita bisa manggil temannya gitu, tetangganya di sini. Kita bisa manggil. Cara pertama itu kita butuh bantuan modul OS ya untuk melihat atau mengambil path. BP data file path itu adalah tempat yang sekarang. Ada di mana? Di si tempat penyimpanan si blendnya. Jadi nanti kalau mau ngumpulin di pertemuan selanjutnya nggak hanya Pythonnya tapi juga sama blendnya. Jadi di satu folder. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di satu path sama dengan si
pertemuan 8 blend ini kita bisa manggil nanti. Jadi import UT, import render, import function. Jadi nanti kalian bikin per kelas bikin banyak kelas ini cocok pakai ini. Kalau kalian cuman butuh satu aja, kalian bisa pakai ini. Jadi ada caranya untuk Blender versi 2.8 ke atas gitu ya. Kita bisa mengambil ini BPY data text. Data text itu apa sih? Script-script yang ada di Blend. Nah, tapi si scriptnya ini harus di rename. Jadi kan awalnya nih ya text 001, text 02. Nah, ini kita di rename dulu biar sesuai. Cara rename-nya gampang, tinggal ini kan kita samain ini render.py ya. Jadi ininya ngikutin render.py terus tinggal enter. Nah, ini ada ini ya BPY data text render name render.py. Jadi ini dia nge-rename dari si data text ini. Jadi kalau udah sama kita bisa panggil nanti. Ini kalau mau ini jadiin fungsi. Kita balik lagi ke ini ya text 03. Contohnya mana sih tadi? Bukan ya, script 5. Nah, ini jadi panggil aja, sama strukturnya sama di satu folder yang sama. Letaknya di mana sesuai sama ininya, harus sama. Terus dijadiin modul. Jadi ini tuh adalah modul Python. Jadi teks ini adalah sebuah modul. Nanti kita bisa eksekusinya, tapi kita bikin jadi sebuah parameter. Parameternya itu jadi objek dari fungsi. F hello, ini fungsinya, terus ini parameternya kayak gitu. Ini kelemahannya kita harus satu-satu nih. Kalau mau ada 3 berarti ada F, ada R, ada apa? Ada U misalnya. Ini kan ada 3 ya. Jadi kelemahannya ini satu-satu. Kalau yang ini enggak, ini langsung. Ini natural ya, natural kayak Python biasa. Tapi ini kelemahannya kita nggak bisa. Kalau yang kita misalnya biar rapih lagi, kita bikin di dalam satu folder di sini. Nah, ini ada ada caranya lagi, tapi hubungannya seperti ini. Tapi ini masih error ya. Tapi secara konsep nanti seperti ini. Jadi ada form modules import ut. Jadi kita bisa ngambil dari folder, lalu modulnya ada di folder itu. Nah, ini nanti saya cari yang berhasilnya, tapi secara ini konsep seperti ini. Jadi ada ditambahin sys modul di sini. Ini harusnya kayaknya modulsnya, terus ini data text-nya kayaknya ini salah. Tapi paling yang ini yang paling berhasil paling yang ini, tapi kelemahannya tadi ya nggak bisa rapi per folder. Kalau yang ini dia bisanya satu persatu. Jadi kalau kalian langsung aja tanpa ada ini langsung import UT, dia nggak akan tahu UT itu dari mana. Meskipun kita tahu bahwa ini tuh di satu ini. Kecuali kalau di Tony ini berhasil. Kalau langsung import. Kalau kalian kasih versi yang ini ya, versi yang eksekusi di sini di Tony, ini bisa langsung misalnya import UT tadi ya, nggak usah pakai apa-apa, itu bisa lebih rapi juga, multi folder juga bisa. Tapi kelemahannya kalau di sini nggak bisa kayak gitu langsung, jadi harus dikasih tahu karena dia tuh punya IDE sendiri ya, jadi harus kita kasih tahu letaknya di mana. Paling itu ya.
Jadi ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, ada nggak? Ada dulu nggak pertanyaan? Dari tugasnya? Model biasa aja. Simpan aja di sini, kasih apa? Kotak. Ini terserah ya. Mau pakai screenshot, mau apa, mau itu terserah kalian. Anggap aja ini jadi manual kalian biar nggak baca-baca lagi apa, cari-cari lagi di tempat lain. Di satu tempat ini yang lengkap. Selama 1 minggu kalian bisa apa sih? Bisa ngoprek sampai mana? Tapi dalam konteks itu ya, praktikum kita, jadi jangan jauh-jauh kayak bikin add-on, itu nggak usah. Fokus aja di ini, bikin mesh baru, bikin objek baru, terus tekstur, rendering, mainin lighting tuh, lokasi lighting, lokasi kamera, itu aja mainnya di situ. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan dilanjutkan. Ini nggak hanya ini aja ya, bisa kan saya udah ngasih yang dokumen pendukung ya, di situ juga ada kode ya. Ini bisa dioprek juga. Ini yang tahun lalu, itu tahun lalu berbeda banget sama tahun sekarang kan ya. Tapi kalian bisa lihat ininya, polanya seperti apa. Oke, kalau nggak ada silakan lanjutkan ya, sampai jam 3 nanti bisa menyicil sebagian. Silakan.